Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Setelah kalian tadi paham tentang arti kalimat dan paragraf dan bisa membedakannya, sekarang kita akan belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran yang kemudian menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ciri-ciri dari kalimat utama adalah terletak di awal, di akhir, atau campuran dari paragraf. Ini bisa di kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, atau kalimat terakhir atau campuran. Nah, nomor 2, jika di awal biasanya bersifat umum dan ada penjelasannya. Itulah mengapa ada kalimat penjelas, karena ada kalimat utama. Jadi yang nomor 1 disebut kalimat utama, yang kedua disebut kalimat penjelas. Kalimat kedua sampai terakhir itu disebut kalimat penjelas. Nah, nomor 3, jika di akhir berupa kesimpulan. Untuk kesimpulan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi bisa di awal, bisa di akhir ya, atau campuran. Dan yang terakhir, kalimat utama memuat ide pokok. Apa itu ide pokok? Nanti kita bahas setelah ini. Bisa dipahami ya, kalimat utama itu kalimat yang paling penting dalam sebuah paragraf. Hanya satu, namanya juga utama ya, jadi cuma satu. Kita lanjutkan, kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Karena disebut penjelas, maka ada lebih dari satu. Jika kalimat utamanya satu, kalimat penjelas menjelaskan dari kalimat utama. Jadi ada lebih dari satu. Kalau kalimat utamanya ada di nomor 1, maka kalimat penjelas ada di nomor 2, 3, 4, dan seterusnya hingga terakhir. Paham ya? Dalam paragraf bisa lebih dari satu kalimat. Ya, lanjut. Ide pokok. Ide pokok yaitu inti dari kalimat utama. Selalu terletak dalam kalimat utama. Jadi jika kalian sudah menemukan kalimat utama, kalian pasti akan menemukan ide pokok. Ide pokok disebut sebagai gagasan utama. Jadi pengertian lainnya ya, kalau ada pertanyaan apa gagasan utama dari paragraf ini, kalian sama saja dengan mencari ide pokok. Ide pokok bukan kalimat, tetapi intinya. Kalimatnya adalah kalimat utama ya anak-anak, sedangkan intinya adalah ide pokok. Kalau di awal paragraf disebut deduktif dan di akhir paragraf disebut induktif. Kunci untuk mencari ide pokok adalah kata-katanya selalu diulang di setiap kalimat. Itu disebut ide pokok. Seperti apa? Nanti kita bahas di contohnya ya. Sekarang kita lihat dulu contoh dari ide pokok pada kalimat utama. Di sini sudah ditentukan kalimat utamanya. Setiap hari Senin, siswa SD melaksanakan kegiatan upacara bendera. Jadi ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah yang dibahas paling penting di sini. Apakah hari Senin? Tidak. Hari Senin ada apa? Kan masih ada pertanyaan ya. Hari Senin ada apa? Nggak tahu. Siswa SD. Siswa SD-nya apa yang dilakukan? Melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera kapan? Senin. Siapa yang melaksanakan? Siswa SD. Jadi, ide pokoknya adalah upacara bendera. Ini yang paling penting. Nanti pada kalimat berikutnya pasti akan dibahas. Upacara bendera dilaksanakan di halaman sekolah. Upacara bendera dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh siswa. Upacara bendera dimulai pada pukul 7 dan diakhiri pada pukul 8 pagi. Jadi yang dibahas apa? Upacara bendera. Itu ide pokoknya. Kalimat utamanya seperti ini. Sekarang kita bahas contohnya. Sapi, ini ada paragraf, dan disuruh menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Kalimat utama. Sapi adalah hewan berkaki 4 yang makan rumput, berwarna putih, coklat, hitam, putih, ataupun kombinasi. Sapi termasuk hewan herbivora, yaitu pemakan daging. Sapi dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Sudah cukup jelas di sini kalimat utamanya. Kalimat utama langsung dilihat di kalimat nomor 1 atau kalimat terakhir. Tetapi yang dibahas di sini adalah hewan bernama sapi. Jadi kita langsung lihat kalimat nomor 1. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat utama berarti terletak di nomor 1.
Sedangkan kalimat penjelasnya menjelaskan kalimat nomor 1. Jadi kalimat berikutnya disebut kalimat penjelas. Ada berapa? 1, 2, 3 kalimat ini. Berarti ada kalimat 3 kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas nomor 1 apa? Ini. Kalimat penjelas nomor 2 sapi termasuk nah. Kalimat penjelas nomor 3 sapi dimanfaatkan oleh manusia nah. Berarti ada 3 kalimat penjelas yaitu nomor 2 dan sampai nomor 4. Ide pokoknya kita lihat di kalimat utama. Sapi adalah satu hewan berkaki 4 yang makan rumput. Apa yang dijelaskan di sini? Sapi. Jadi langsung kelihatan. Maka ini disebut ide pokok. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Contoh yang nomor 2. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibatnya adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba juga memicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Apa yang disebut kalimat utama di sini? Yang dibahas di sini apa yang paling utama? Langsung terlihat ya, penyalahgunaan narkoba bisa menyebutkan negatif bagi yang menggunakan. Kenapa ini? Kita lihat di terakhir, narkoba jadi pemicu. Bukan ini. Intinya apa? Penyalahgunaan narkoba. Jadi ini kalimat utamanya. Kalimat utama ada di nomor 1. Kalimat penjelasnya. Karena kalimat utama sudah di nomor 1, berarti kalimat penjelasnya ada di kalimat berikutnya. Kita lihat ada berapa kalimat di sini. Salah satu akibat ini 1. Pengguna bisa, ini 2. Lihat tanda titiknya juga ya. Di kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat 3 untuk kalimat penjelas. Berarti di sini ada 3 kalimat penjelas, yaitu kalimat nomor 2 dan sampai 4. Sebutkan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Nah, kalian sebutkan dari kalimat nomor 2 ini ya. Kalimat nomor 1 jangan disebutkan. Kenapa? Karena ini termasuk kalimat utama. Sekarang kita lihat ide pokoknya yang mana. Ide pokok adalah yang diulang-ulang setiap kalimat. Apa di sini yang dibahas paling utama? Yang ada di kalimat utama, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif. Kita lihat yang dibahas di berikutnya. Menyebabkan gangguan mental. Kalimat berikutnya, membuatnya seperti terlihat orang gila. Kalimat berikutnya, memicu perilaku aneh. Berarti yang dibahas di sini apa? Dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Nih ya, kita warna yang berbeda. Dampak negatif, ini dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Jadikan satu ya ini ya. Nah, ini ada ide pokoknya. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya dampak negatif. Kalau dampak negatif nanti masih ada pertanyaan. Apa dampak negatif apa? Penyalahgunaan narkoba juga belum jelas. Kenapa? Karena yang dibahas di sini di paragraf ini adalah dampaknya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba. Jangan cukup jelas ya. Nah, untuk contoh yang terakhir ini, kalian silahkan cari sendiri. Oke? Karena sudah cukup jelas, kita akan berlatih ya. Kita kerjakan soal latihannya untuk memahamkan hasil dari belajar kalian hari ini. Dapat diucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.